penyaluran atau pendistribusian terkait dengan JPS ini menunggu SK dari Bupati. Dibilang menunggu kan, kita tidak tahu sampai kapan menunggu. Paling tidak mungkin dari DPR atau Komisi 3 tahulah apakah SK yang dari Bupati sudah jadi atau belum. Itu yang perlu kami, supaya nanti menunggu di PHPE lagi kan begitu kan. Nah itu mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Lombok Utara, tanggal 7 Juli 2020, bertempat di ruang sidang DPRD Lombok Utara. Perwakilan Kepala Dusun Lombok Utara mendatangi Komisi 3 DPRD KLLU dengan tujuan hearing dan bersilaturahmi, serta mempertanyakan beberapa permasalahan tentang data dana bantuan dalam pandemi COVID-19, mulai dari BST, JPS Kabupaten, serta mempertanyakan tentang jaduk yang tak kunjung datang. Beberapa para kadus diterima oleh Komisi 3, diantaranya Ketua Komisi 3 Bapak Artadi Esos, Ibu Hajah Galuh Nurdiah, Bapak Tusen Latusima SH, dan Haji Muhammad Arsan SPD. Dalam hearing tersebut, beberapa kepala dusun mempertanyakan tentang pendataan BST dan sistem pendataan JPS Kabupaten dan informasi tentang JPS Kabupaten yang belum didistribusikan, serta mempertanyakan soal jaminan hidup atau jaduk yang tak kunjung datang. Dalam penyampaiannya, Ketua Komisi 3 Artadi Esos menegaskan bahwa apa yang telah dipertanyakan oleh perwakilan Kadus Lombok Utara sudah disampaikan kepada Pemda, khususnya Dinas Sosial, tentang JPS dan mengenai pendataan. Mengenai pendataan, Ketua Komisi 3 menyarankan agar pendataan selanjutnya diserahkan kepada kepala dusun dan desa agar data lebih bersifat faktual. Sementara itu, menurut Artadi Esos menjawab pertanyaan tentang jaduk. Beliau menjawab bahwa jaduk itu akan diberikan jawabannya setelah RTG selesai, menurut info yang beliau dapatkan. Sementara itu, Ibu Hajah Galuh Nurdiah mengatakan akan menindaklanjuti laporan masyarakat dan apa yang menjadi permasalahan di masyarakat akan dijadikan bahan untuk mencari solusi yang tepat bersama eksekutif. Dan sementara itu, Bapak Tusen Latusima SH menjelaskan masalah RTG yang belum bisa selesai sampai saat ini, dan Bapak Tusen selaku Lombok Utara akan berjuang bersama BPBD dan pemerintah daerah berupaya agar RTG cepat tuntas di Lombok Utara. Asmut Lotara, CTV melaporkan. 50-an itu akan mendapatkan BST ini. Karena dasar kami mengajukan BST ini dulu, pertama, karena orang ini belum mendapatkan bantuan sesuai dengan kriterianya, kan? Belum mendapatkan bantuan baik dari PKH, BPNT, dan bantuan-bantuan lain. Sehingga kami ajukanlah 110 di Desa Keniga. Nah, tapi yang saya bilang tadi, tapi yang cair cuma 50-an orang. Dan sampai sekarang sisanya itu belum cair. Sedangkan orang yang kami ajukan ini orang yang benar-benar membutuhkan. Orang yang benar-benar membutuhkan yang kami ajukan ini. Tapi kok bisa sampai sekarang kan tidak cair-cair itu. Jadi kami di samping ini menjadi pertanyaan, kami juga meminta tolong kepada pihak DPR, terutama Komisi 3 dalam ini untuk membantu kami kepala dusun, desa dalam menyuarakan apa yang menjadi hak daripada masyarakat kami. Saya soroti satu Pak, terkait dengan pendataan masyarakat yang belum menerima bantuan ya, dari segala bantuan ini, terkait dengan surat yang diluncurkan oleh Dinas Sosial meminta bahwa desa untuk meng-SK-kan ya, itu mohon Bapak-Bapak Dewan, yaitu Komisi 3 untuk mempertanyakan ini. Karena apa? Bagi saya, ketika bermasalah jangan sampai kepala desa kami yang digeret. Ini kalau saya baca di sana, desa harus membuatkan SK ke Dinas Sosial berdasarkan nama-nama masyarakat yang belum menerima bantuan. Nah, kalau bagi saya ini, kenapa tidak cukup untuk surat permohonan aja,
Ini kok lucu, dari bawah meminta, dari bawah SK-nya. Seperti yang saya sampaikan tadi di dinas sosial, berarti KLU ini pemerintahan tertingginya itu adalah desa, bukan kabupaten. Tanyakan apa saja kendala Pemda kita Kabupaten Lombok Utara ini sehingga begitu lamban bantuan dari kabupaten kita. Nah, jadi ini sudah kami lontarkan pertanyaan ini ke dinas sosial. Jadi mereka menjawab bahwa kami tidak memegang kebijakan, akan tetapi kami hanya memegang data. Nah, jadi mungkin di Komisi 3 ini kami bisa menemukan jawaban atas kami lambannya gitu bantuan yang dikeluarkan oleh Pemda. Sedangkan dari BLTDD ini sudah masuk bulan terakhir. Kemudian dari JPS provinsi juga begitu. Nah, kenapa di kabupaten kita sampai saat sekarang ini mereka masih hanya ancang-ancang saja. Bahkan tadi saya melihat di kantor desa hanya masker yang tertumpuk yang datang sudah 2 hari ini. Nah, makanya kami sampaikan tadi di dinas sosial bahwa masyarakat kita sekarang sudah tidak butuh masker lagi karena kita ini sudah masuk new normal. Akan tetapi masyarakat kita ini adalah butuh bantuan yang lainnya yang bisa dikonsumsi, baik itu entah JPS kabupaten atau apalah namanya. Nah, kesimpulannya hanya satu, yaitu apa kendala sehingga Pemda kita ini begitu lamban dalam mensikapi hal ini. Mungkin hanya sekedar itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang mau saya pertanyakan pada kesempatan ini adalah terkait dengan JPS Gemilang dari provinsi, Pak. Mungkin masalah yang lain sudah banyak dipaparkan tadi oleh teman-teman kepala dusun. Yang kita tahu bersama bahwa penyaluran pertama kali itu adalah kami mendapatkan data yang sangat rancu sekali yang kami terima. Dan di hari di saat yang bersamaan kami dari pihak desa sebenarnya mau mengupayakan sebenarnya untuk bisa data itu bisa dirubah gitu kan, yang sesuai penerimanya dengan ya kategori yang sudah diatur dengan syarat-syarat penerima JPS Gemilang itu, Pak. Tapi ketentuannya tidak bisa dirubah dan harus dicairkan, itu catatan, harus dicairkan dengan nama-nama yang kebetulan saya terima itu 9,90% adalah data total dengan penerima PKH dan BPNT yang dari pusat, Pak. Dan sekarang setelah pencarian pertama kami diberikan kesempatan untuk merubah nama-nama tersebut karena ketentuannya tidak boleh double itu. Dan yang kami ajukan ini adalah warga kami yang sama sekali belum menerima, Pak, ya gitu. Nah, dan seiring berjalannya waktu JPS tahap 2 yang dari provinsi tahap 2 Itu terkait dengan Jaduk dulu, itu hampir sama juga. Kenapa saya bilang begitu? Ya, karena kami mengingat pada saat itu Kadis Sosial pada saat itu mengatakan 80% rekening sudah diproses oleh pihak bank. Itu terkait dengan Jaduk dulu. Ya mudah-mudahan tidak seperti itu ini. Respon pemerintah daerah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat ini yang kita nilai agak lambat dan ini berpotensi menimbulkan konflik sosial di bawah. Nah, khususnya sasaran masyarakat ini ya kita kepala dusun ini. Jadi pada hari ini ya, dan tadi kami sudah ke dinas sosial dan hari ini juga kami bersilaturahmi, entah apa namanya yang sebenarnya kami Kepala Dusun cepat. Selanjutnya apa yang menjadi keluh kesah kami selaku kepala dusun, maka kami dengan hormat berharap kepada perwakilan kami yang ada di lembaga ini untuk bisa
menyampaikan nanti kepada pemerintah eksekutif terkait dengan beberapa hal yang sudah dikeluhkan oleh kawan-kawan tadi. Selanjutnya, mungkin tadi banyak yang sudah disebutkan oleh kawan-kawan. Akan tetapi ada beberapa poin penting yang seharusnya mungkin kawan-kawan lupa, yang seharusnya dipressure oleh wakil kita yang ada di DPR ini terkait dengan satu. Kami meminta dengan hormat kepada perwakilan kami yang ada di DPR, panggil kepala dinas, selesaikan beberapa hal kerumitan terkait dengan di tengah-tengah masyarakat. Satu, persoalan ini muncul dan bersumber dari BDT. Apa BDT ini sesungguhnya? Ini kan basis data terpadu yang notabene adalah tidak semua masyarakat ini paham terkait dengan BDT tersebut. Maka BDT inilah yang memunculkan nama-nama yang bisa terindikasi double, yang bisa orang kaya menjadi miskin, justru sebaliknya. Karena pemerintah daerah ini gampang untuk punya statement, menjanjikan kepada masyarakat. Seringkali kadang-kadang pemerintah ini berstatement, kadang-kadang menjanjikan kepada masyarakat, lantas ini tidak terrealisasi. Maka dampaklah kepada kepala dusun. Maka kami minta dengan hormat nanti, wakil-wakil kami yang ada di DPR ini, panggil kepala dinas sosial itu, cari solusi terkait dengan data BDT ini. Karena ini sumber dan biang keroknya persoalan ini. Ini sudah belasan kali kami validasi data tersebut. Dan BDT ini pun bersumber dari, kadang-kadang ini bisa menjadi PKH itu bersumber dari situ. Di dinas sosial ada beberapa hari kemarin kita juga Komisi 3 langsung datang ke dinas sosial ya, untuk mempertanyakan kita dengan data-data penerima, termasuk juga calon penerima bantuan yang dari pemerintah, bahwa kaitan dengan JPS kabupaten, semua informasi daripada Pak Kadis kemarin, termasuk juga kabinnya kita diskusikan kemarin di ruang Pak Kadis kemarin, itu bahwa data semua sudah valid. Itu sumber data itu dari kepala dusun, dari desa. Itu sudah diberikan kepada dinas sosial, dan dinas sosial akan mengembalikan lagi data itu untuk ditempel di masing-masing desa, supaya masyarakat itu tahu siapa penerima-penerima daripada bantuan JPS. Itu 20.600 sekian. Ya, itu ya. 14 ya. Itu ya, 2.614 ya. 14 ini calon penerima JPS kabupaten yang akan diberikan kepada 20.614 kakak yang ada di kabupaten. Itu ya. Sehingga pertanyaan kami, kapan itu direalisasikan? Jawaban kepala dinas kemarin, kita masih menunggu tanda tangan bupati. Waduh. Saya sampaikan kepada Pak Kadis, dalam waktu berapa hari Pak Bupati itu tanda tangan? Betul. Kalau memang SK sudah jadi, apa sih susahnya Bupati itu tanda tangan SK itu? Betul, Pak. Sementara persiapan sudah siap, data sudah valid, bantuan-bantuan ini sudah siap, pengadaan sembako dan sebagainya itu sudah siap. Itu. Sehingga saya minta kepada Pak Kadis untuk segera mengkonsultasikan sama Bupati kapan itu akan ditandatangani realisasian atau pencairan JPS kabupaten ini. Karena informasi yang kami terima, itu ya, dan kemarin kami sudah sampaikan ke Pak Kadis, supaya silakan kalau memang angka per satu kakak yang menerima itu 250.000 misalnya, apa-apa saja yang akan diberikan, beras, telur, minyak, dan lain sebagainya. Nah, sistem dan teknis pembagian itu seperti apa? Sehingga nanti bisa kita, dan ini sudah kami sampaikan, itu serahkan sama desa.
Kita minta supaya serahkan sama desa, karena kalau kita dibagi per satu kakak dan nilai 250 maka prosesnya lama. Kalau kita mengatakan kabupaten dan membagikan ngepak itu per satu kakak. Tetapi kalau diberikan kepercayaan kepada desa, misalnya jatah desa Jenggala, itu sekian kakak calon penerima desa Jenggala kali 250.000 dalam bentuk barang itu, silakan serahkan kepada desa. Nanti desa itu yang mengatur dalam proses pembagiannya. Tetapi harapan kami jangan sampai telur dulu 2 bulan lagi baru berasnya. Ini justru yang kita antisipasi busuk telur itu, dan termasuk juga beras itu rusak. Nah, kita bilang sama masyarakat, wajar masyarakat itu bertanya seperti itu, wajar. Memang risiko kita ini, kalau kepala dusun itu risiko memang. 10 orang yang dilakukan baik, 1 salah itu yang muncul itu 1, tetapi yang 10 itu hilang, risiko. Ibarat bak sampah kita ini, sampah cair, sampah basah, sampah kering itu masuk sampah itu. Itu memang risiko kita ya. Jadi saya yakin kepala dusun dan teman-teman yang lain juga, kepala dusun yang lain juga memahami kondisi masyarakat kita saat ini. Yang jelas apa yang menjadi keinginan dan aspirasi daripada teman-teman itu sudah kami sampaikan semaksimal mungkin, sudah kami lakukan, sudah kami kerjakan semaksimal mungkin untuk kami suarakan kepada pemerintah daerah. Itu kita dengan apa yang menjadi bantuan-bantuan. Bahkan kami pesan kepada pemerintah, termasuk juga pejabat-pejabat yang ada. Kalau belum ada kepastian itu, jangan pemerintah daerah atau pejabat itu berstatement dulu. Sehingga dengan statement seorang pejabat itu ditagih oleh masyarakat. Pak Ketua, bahwa benar enggak jaduk itu bisa dicairkan setelah rehab rekod selesai? Mungkin itu aja Pak. Benar enggak itu regulasinya begitu Pak? Bahwa setelah rehab rekod itu selesai baru si jaduk ini bisa dicairkan Pak? Ya mungkin itu aja Pak. Jadi begini, apa yang saya sampaikan tadi itu kemarin pada saat kita kunjungan atau ke dinas sosial itu mengatakan bahwa jaduk ini belum ada kepastian, itu dari pihak Kementerian Sosial, gitu ya. Dari Kementerian Sosial mengatakan bahwa kami Kementerian Sosial tidak menjawab ada dan tidak berani menjawab tidak ada. Tetapi keputusannya itu nanti mungkin setelah RTG ini selesai. Karena informasi dari Kadis Sosial itu menyampaikan bahwa kami dari Kementerian Sosial menyampaikan bahwa nanti setelah RTG ini selesai baru ada jawaban kaitan dengan jaduk. Itu ya. Yang sudah banyak disampaikan oleh ketua kami tadi. Jadi beberapa hari yang lalu kami ke dinas sosial. Jadi apa yang disampaikan itulah hasil dari diskusi kami kemarin bersama dengan Bapak Kepala Dinas. Jadi untuk dimaklumi bahwa untuk masalah jaduk tadi itu sudah antara ada dan tidak, jadinya itu ya tahu lagi. Ya. Jadi untuk pembagian baik itu dari provinsi ya dari kabupaten nantinya yang insya Allah katanya dalam bulan-bulan ini akan realisasi, tidak tahu pasti, katanya tinggal menunggu SK dulu ya, tapi barangkali nanti ya dekat-dekat bulan Desember barangkali dibagikan. Barangkali ya Bu. Memang banyak masyarakat yang menunggu ya, terutama kepada kami ini juga banyak yang artinya itu tadi disampaikan oleh salah seorang Pak Kadus tadi, ada yang angin, ada yang nyengat. Dan itu banyak yang terjadi ketidakwajaran yang menurut kacamata kami itu yang berhak untuk menerima, tetapi ternyata sebaliknya ya, orang yang dianggap mampu justru mereka yang menerima. Itulah yang kadang-kadang membuat kami prihatin juga ya. Sehingga terbersit di benak saya. RTG ya, RTG itu begini. Jadi RTG ini sampai terakhir kemarin SK kita sampai ke 25,5. 25 masih ada yang sebagian belum, tetapi ada sebagian yang sudah ini 25,5. Jadi setengahnya 25, di 26, 27 itu masih gaib. Masih gaib dia, karena
semua ini masih perdebatan. Jadi di angka kita 55.000 itu sudah ada angkanya, sudah ada uangnya, dan sudah sebagian sudah direalisasi. Nah, yang 17.000 angka pertama itu yang revisi itu sebetulnya 13 direview itu 13.000, tapi ada tambahan-tambahan melalui dewan, melalui pansus, melalui teman-teman kampus yang mengadu banyak orang bertambah juga, akhirnya menjadi angka sekitar 20.000. Nah, 20.000 ini sampai hari ini juga masih diperjuangkan karena uangnya sudah tidak ada di sini, maka itu sedang diajukan ke pemerintah pusat. Kenapa saya harus mengatakan ini? Karena ini menjadi tugas kita bersama, karena gempa ini tidak dinilai, karena hanya persoalan data saja yang kemudian mereka yang sudah rusak rumahnya, karena datanya masuk di 25, 26, 27 itu, lalu kemudian dia belum bisa mendapatkan itu. Maka ini Pansus kemarin mendorong kepada pemerintah untuk segera untuk menyampaikannya, kalau tidak bencana sebetulnya dengan COVID ini, itu sudah saya minta siapkan semua datanya, karena 2 kali saya ke BNPB itu diskusikan tentang RPG ini. Tetapi kemudian mereka berharap, ini kan yang 55.000 dulu nih, kok KLU ini tidak selesai bertambah terus. Ya, kondisi realnya seperti itu. Kita sampaikan, faktanya seperti ini. Maka, kemudian kalau tidak selesai di BNPB, sebetulnya kami ingin menyampaikan langsung bersama BPBD, pemerintah daerah dan DPR kaitan dengan Pansus, itu langsung menghadap ke komisi yang membidangi DPR RI. Kalau kita yang ke sana itu selalu meminta, tetapi kalau DPR RI itu pasti kebijakannya kalau memang tidak cukup pasti dianggaran mereka akan jawab. Sampai begitu, tapi karena terbengkalai ini terkendala kita dan COVID ini, maka Pansus sebetulnya sudah berakhir, tapi saya minta pada pimpinan untuk digeser sedikit waktunya. Yang penting data sudah kami sampaikan ke DPR RI, bahwa kemudian itu menjadi kebijakan DPR RI untuk bersama BNPB bagaimana caranya. Karena ketemu Irban ini sangat sulit kita ketemu. Paling kita ketemu dia eselon 2.